militer Israel menyerukan imbauan pada 1 juta warga untuk segera mengungsi. Seruan untuk mengungsi dikeluarkan Israel menyusul kemungkinan terjadinya invasi darat Israel terhadap Hamas. Hamas mengatakan kepada warga Palestina yang tinggal di Gaza Utara untuk tidak mengikuti perintah Israel untuk mengungsi ke selatan. Hamas mendesak warga Palestina di Gaza untuk tidak terpengaruh oleh pernyataan itu. Menurut Hamas, penduduk Israel berusaha menyebarkan dan mengedarkan propaganda palsu melalui berbagai cara. Semua anggota komunitas milenial Indonesia mengacungi simbol 2 jempol untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping yang tetap mampu merubah tempo konflik di Ukraina dan Israel. Dukungan terbuka Amerika, Inggris, dan Israel kepada Ukraina dan Taiwan tidak berhasil melemahkan mental Vladimir Putin dan Xi Jinping yang populer karena bersikap teguh nasionalis patriotik melawan setiap skenario rahasia kolonialisme global Amerika, Inggris, dan Israel di Timur Tengah, Eropa Timur, Asia Selatan, dan Asia Pasifik. Duet heroik Putin dan Ping berhasil membentuk poros intelijen ekonomi dan intelijen militer global yang berhasil mendefinisikan ulang doktrin geostrategis dan geomiliter versi pakar-pakar perang modern Eropa dan Amerika yang diajarkan dan dipraktekkan di berbagai akademi pertahanan, intelijen, dan militer global. Bocoran-bocoran laporan intelijen JSOC tentang guncangan mental yang dihadapi oleh pasukan-pasukan ANSF bikinan Amerika di Afghanistan disebarkan oleh komunitas intelijen Jihad Patriotik Pro-Rusia kepada komunitas intelijen Taliban untuk selalu mendefinisikan kelemahan implementasi strategi teknologi perang modern dengan kemampuan psikologi pasukan komando khusus di setiap front pertempuran yang berbeda-beda. Hasilnya, komunitas pasukan komando JSOC Amerika tertekan dan frustasi menghadapi serangan sniper pasukan komando tentara bayaran Jihad Patriotik Pro-Rusia setiap 24 jam. Ketakutan dan keruntuhan psikologis semua jenderal perang Israel telah terlihat dalam operasi Sabuk Hitam yang mengepung dan membom Gaza selama 50 hari dengan 80.000 anggota pasukan komando khusus tahun 2014 lalu. Mengapa mereka tidak berani menyerbu dan merebut wilayah Gaza dari kontrol kelompok Hamas dan Jihadul Islam? Mengapa kini dalam operasi pedang besi yang sedang digelar sekarang, mereka harus memobilisasi 300.000 orang pasukan komando khusus dan cadangan diaspora Yahudi dari 125 negara Eropa, Amerika, Kanada, Ukraina, dan Afrika Timur? Jawabannya, semua jenderal Israel, Amerika, Inggris, dan NATO harus memikul resiko perang terburuk sepanjang sejarah dunia jika 5 juta warga negara Israel terbunuh akibat serangan drone mikronuklir buatan Iran yang akan ditembakkan dari arah Palestina, Mesir, Lebanon, dan Suriah. Hari Sabtu 7 Oktober lalu, hidup terhina untuk Perdana Menteri Netanyahu di Israel adalah skenario guncangan strategis yang berhasil dibikin oleh kelompok proksi mukawamah Palestina pro-Rusia memperingati 50 tahun sejarah kekalahan militer Mesir, Suriah, dan Yordania melawan pasukan gabungan Israel, Inggris, Amerika, dan NATO pada tahun 1973. Perdana Menteri Israel Netanyahu secara strategis berperilaku sangat kejam dan pendusta kini dikutuk seluruh orang beriman di Indonesia. Bantuan informasi intelijen, pengawasan dan pengintaian satelit tingkat tinggi, dan dukungan kontraktor tentara bayaran Rusia kepada kelompok mukawamah Palestina pro-Rusia yang membantu Putin di perang Ukraina berbuah manis. Strategi penarikan pasukan koalisi Amerika di Afghanistan yang awalnya didesain untuk memperkuat pertahanan militer Ukraina dalam perang melawan Rusia dan mendorong Israel untuk saling melindungi diri bersama Saudi Arabia dalam memerangi Iran terlalu gampang untuk disabotase oleh duet politik intelijen sehebat
Putin dan Ping. Beda dengan duet pangeran Saudi yang tajir seperti MBS dengan politisi intelijen tajir seperti Perdana Menteri Netanyahu. Mereka berdua hanya bisa mengandalkan kelompok-kelompok radikal miskin, proksi Wahabi dan Zionis untuk melawan kelompok proksi Iran yang lebih miskin tapi berjiwa nasionalis, patriotik, dan revolusioner. Selama 50 tahun Israel tidak terkalahkan oleh negara-negara Arab dan Iran. Situasinya berbalik ketika muncul sosok Perdana Menteri Netanyahu yang coba mengusik sosok Putin dan Ping yang berlatar belakang intelijen ekonomi. Dukungan-dukungan ekonomi pertahanan kepada Iran untuk memproduksi alutsista militer dengan model perang currency falas rubel dan yuan melawan dominasi currency dolar dan pound berhasil membangkrutkan dana operasional militer NATO di kawasan konflik Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Sosok Perdana Menteri Netanyahu akhirnya harus mengemis ke pangeran-pangeran tajir di Saudi dan Uni Emirat Arab untuk menghidupkan partai Likud yang tidak lagi dipilih oleh mayoritas kelompok Zionis Israel dan memilih berkoalisi dengan partai-partai Arab Israel. Nasibnya semakin dibenci oleh kelompok radikal Zionis dan koalisinya bubar cepat dan harus merangkul kelompok-kelompok ultra radikal Zionis yang dibenci para pangeran-pangeran tajir Wahabi di Saudi dan Uni Emirat Arab. Proposal berdamai jadi tertunda dan disabotase Ping dan Putin yang mengusulkan proposal perdamaian Saudi Uni Emirat Arab dengan Iran. Para pangeran-pangeran tajir cari solusi aman dan mau berdamai duluan dengan Iran. Fakta update serbuan senyap 250 anggota unit komando Brigade Qassam Hamas, 250 orang Brigade Quds Jihadul Islam dan 500 orang anggota Brigade Jenin Sarang Singa membunuh 3.000 agen-agen intelijen Israel di Gurun Negev dan 1.500 orang anggota milisi Zionis di 22 kota di perbatasan Gaza dan 5 kota di tepi barat. Jadi bukti ketololan politik dan intelijen Perdana Menteri Netanyahu yang terlalu kepedean memusuhi musuh yang salah, yakni Putin dan Ping dalam perang Ukraina. Berita daftar nama tewas dan hilangnya 4.500 orang di Israel sejak tanggal 7 Oktober lalu langsung beredar di jaringan medsos-medsos kelompok Yahudi sedunia. Tewasnya 3.000 orang dari 5.000 orang akibat serangan roket, bom mini drone, tembakan sniper, dan serangan darat di lokasi pesta komunitas intelijen cyber di Gurun Negev jadi titik tertinggi kepanikan moral dan keruntuhan nyali semua prajurit komando Israel yang bergerak mengepung wilayah Gaza. Mengapa? Karena polisi Israel menemukan jejak ledakan 500 unit mini drone Sapsan FPV buatan Ukraina di lokasi serangan. Kapasitas teknologi canggih milik komunitas keamanan dan intelijen Israel gagal mencegah serangan misi merayap kelompok mukawamah Palestina pro-Rusia di Israel. Mereka tampak turun ke jalan dengan membawa bendera Palestina. Namun yang menarik perhatian saat mereka membawa poster pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Menurut Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Israel menggunakan dalih pembelaan diri untuk melakukan penindasan kepada Palestina. Dilansir dari konten.co.id, pernyataan tersebut disampaikan Wang melalui telepon kepada rekannya dari Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir-Abdullah yang kembali memberikan ultimatum kepada Israel. Disebutnya Iran dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap Israel dalam beberapa jam mendatang. Redaksi Komunitas Milenial Indonesia menerima email VPN ucapan terima kasih dan simbol 2 jempol pujian dari jutaan akun medsos kelompok-kelompok pro sarang singa Palestina dari 125 negara. Setelah ikut mempublikasi foto-foto kantong mayat
dan daftar korban tewas 4.500 orang di Israel. Langsung, manajemen redaksi medsos Meta Group dan X Group menghapus konten-konten jutaan akun di Israel karena menuntut transparansi fakta jumlah total korban tewas dari Perdana Menteri Israel dan Presiden Biden, karena masih ada ribuan turis asing diaspora Yahudi yang masih belum ditemukan mayatnya sejak hari Sabtu 7 Oktober lalu. Sejak hari Kamis tanggal 11 Oktober, tidak ada lagi pengumuman korban tewas setelah mencapai angka 1.200 orang di Israel. Perdana Menteri Netanyahu melarang update publikasi jumlah korban tewas agen-agen intelijen pro-asing pro-Israel yang terus bertambah di wilayah front pertempuran Israel Utara yang berbatasan dengan Lebanon dan front pertempuran Israel Selatan yang berbatasan dengan Gaza dan tepi barat. Serangan-serangan bombers mini drone Sapsan FPV dari kelompok sarang singa Palestina dan kelompok Hizbullah menambah jumlah korban tewas anggota intelijen, Shin Bet, dan pasukan komando perbatasan Magelan, Nahal, Sayeret Matkal, dan Golani. Total 150 orang anggota Brigade Jenin dan Brigade Yerusalem sarang singa Palestina yang tewas terbunuh dalam 3 hari terakhir pada kontak tembak di 30 kota-kota perbatasan. Sepekan pasca serangan kelompok Mukawamah Palestina pro-Rusia di Israel, kecepatan tahap-tahap kehancuran citra komunitas intelijen Israel semakin nyata di mata publik Timur Tengah. Sebelumnya, legenda agen-agen Badan Intelijen Mossad yang sejak 50 tahun lalu sangat menteror mental setiap kelompok anti-Israel, kini namanya seperti tren chat BBM milik HP BlackBerry yang dilupakan generasi milenial. Pada tanggal 10 September lalu, Kepala Mossad David Barnea mengancam secara terbuka, membunuh pemimpin-pemimpin tertinggi Irak. Parahnya, dia juga membanggakan prestasi Mossad telah menggagalkan 27 serangan teror di Eropa, Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Selatan. 3 minggu kemudian, terjadi serangan senyap dahsyat di Israel. Fenomena kecepatan kehancuran citra hebat operator dan agen-agen intelijen Israel, Amerika, dan Inggris di film-film Hollywood akibat skenario perang neo-hybrid yang dibikin oleh sosok Putin dan Pink untuk menguji setiap strategi-strategi kesiapan tempur pasukan-pasukan komando gabungan Amerika, Inggris, Israel, dan NATO di Israel dan Ukraina. Metode komando neo-hybrid jihad patriotik pro-Rusia berhasil menyokong dan mendorong komando neo-proksi Iran untuk menyerang 30 kota di Israel yang menampung 5 juta pengungsi Yahudi Ukraina pendukung Perdana Menteri Netanyahu. Gabungan metode komando neo-hybrid dan neo-proksi jihad patriotik pro-Rusia dan poros perlawanan Mukawamah Iran sangat sulit dibendung oleh semua jenderal-jenderal perang dunia di Pentagon dan intel-intel perang global di Langley. Kiriman 7.000 kontainer berisi 30 juta unit senjata sniper buatan Rusia Lobaev Arms SVLK-14S yang mampu menembak target berjarak 2 mil ini diproduksi di Korea Utara sejak 3 tahun lalu dan dikirim ke Rusia kemarin, bikin kaget Presiden Biden. Mengapa Biden kaget dan terkejut? Karena peluru senapan senjata sniper Lobaev Arms SVLK-14S pesanan Rusia ke Korut ini didesain berisi kapsul beracun tinggi Novichok yang bisa membunuh 5 juta warga negara Israel dalam waktu per 3 detik setelah peluru ini ditembakkan ke dalam ruangan rumah, apartemen, dan kendaraan. Racun ini akan lebih berbahaya jika diledakkan lewat mini drone milik kelompok sarang singa Palestina dari wilayah-wilayah pendudukan Israel. Dijamin, tiap jam 100.000 jiwa warga negara Israel akan mati kehilangan nafas akibat efek racun kimia folian binari. Menlu Iran hari ini juga sudah memperingatkan pihak Israel, Inggris, dan Amerika agar tidak membunuh terus warga negara Palestina dengan serangan pemboman
karena Iran akan terlibat langsung dalam pertempuran membalas pasukan Israel. Jika Biden tetap mendukung kampanye Israel sebagai negara teror di wilayah Gaza, maka peta skenario eskalasi Amerika Inggris akan dirubah setiap jam oleh Putin dan Ping yang mendukung sikap Iran membela Lebanon, Suriah, dan Palestina dengan menyerang Israel. Total korban sipil akibat pemboman Israel yang sudah membunuh 2.700 jiwa warga negara Palestina di Gaza akan mendorong umat Islam moderat sedunia untuk mengadopsi prinsip-prinsip neo-perang salib versi generasi milenial yang didesain oleh kelompok jihad patriotik pro-Rusia dan poros perlawanan pro-Iran. Doktrin perang salib neo-tijarah adalah perniagaan senjata canggih dengan kelompok musuhnya para musuh untuk mendukung jihad ekonomi yang menghancurkan kekuatan ekonomi musuh. Praktek ini pernah ditawarkan Iran kepada kelompok Taliban untuk barter senjata canggih bareng Rusia dan Cina agar mengusir Amerika, Inggris, Israel, dan NATO dari Afghanistan. Hasilnya, dalam tempo 12 hari, Presiden Biden menarik semua militer Amerika dari Afghanistan. Praktek ini juga berhasil dipraktekkan Iran dengan kelompok Houthi Ansarullah Yaman yang mengusir militer-militer Saudi, Uni Emirat Arab, Israel, Amerika, dan Inggris. They should leave Yemen alone. We will maintain our resistance against the occupation, against the stealing of Yemenis people's wealth, and against the removal of our decision-making and independence. أهل غزة متجذرون في أرضهم متمسكون بوطنهم لن يخرجوا من غزة لن يهاجروا مهما فعلتم أيها القتلة أيها المجرمون. Serangan balasan militer Israel di wilayah Gaza selama seminggu mulai direspon pimpinan militer Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, Turki, Qatar, dan Chechnya. Serangan ini sudah melampaui garis batas kemanusiaan. Masing-masing unit komando pasukan khusus dari 8 negara ini sudah mulai bertukar info rahasia militer Israel dan mengirim peralatan-peralatan perang intelijen elektronik, UAV, dan drone bom anti-tank ke markas taktis intelijen di perbatasan Lebanon, Suriah, dan Palestina. Sedangkan pimpinan intelijen Kolombia, Venezuela, Peru, Meksiko, Korut, Rusia, dan Cina bersepakat membantu total dana taktis 700 triliun dalam bentuk emas batangan untuk menggaji pasukan tentara bayaran ex pasukan komando khusus NATO asal Bosnia, Kroasia, Serbia, dan Afghanistan. Ini adalah praktek perang neo-hybrid dan neo-proxy tanpa ruang persaingan yang dikonsepkan oleh Rusia, Chechnya, dan Iran di Ukraina sejak bulan Februari 2022 di Ukraina dan Suriah. Metode ini adalah doktrin neo-tijarov yang telah melahirkan organisasi perang komando baru tanpa seragam, yaitu JPG, Jihad Patriotik Global. Alumni Universitas Pasukan Khusus Spetsnaz Aksmed bekerja dan berniaga dalam akad perang sebagai mesin perang tentara bayaran profesional dengan sistem gaji termahal di dunia. Gaji prajurit pasukan JPG 6 miliar setahun, lebih tinggi dari perusahaan tentara bayaran akademi milik Amerika yang disewa oleh Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab yang bergaji 3 miliar setahun. Doktrin kesadaran patriotik, jihad ekonomi, dan berperang profesional tanpa seragam yang dianut oleh kelompok Jihadul Islam Gaza berkualitas secara psikologis dan mengurangi beban mental keluarga dengan sebutan milisi dan teroris. Karena wadah badan hukum yang terdaftar di Rusia sebagai kontraktor keamanan sipil Private Military Services untuk perusahaan migas, investasi, dan tambang. Metode perang jihad Islam Gaza lebih bermutu dari taktik perang hybrid kelompok Hizbullah Lebanon generasi pertama yang dipraktekkan tahun 2006.
Ketika itu pasukan komando gabungan Israel menyerbu dengan kekuatan 50.000 prajurit. Kini Israel akan mencoba menyerbu dengan kekuatan 360.000 atau 11 kali lipat di 3 front tempur, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Masing-masing front didistribusikan pasukan 100.000 prajurit komando. Apa mungkin bisa sukses dalam 60 hari perang? Kemungkinan tertinggi pasukan komando gabungan Israel untuk berperang besar di 3 front dalam 60 hari dan berambisi menang hanya bisa mencapai angka 10%. Karena yang fakta respon cepat mereka di 30 kota perbatasan yang diserbu mendadak oleh pasukan Mukawamah terbukti sangat jelek. Mengapa 39 unit pasukan komando serangan cepat Shaldak Sayatet 13 harus butuh waktu seminggu untuk menetralisir setiap kota yang hanya diserang oleh 12 orang pasukan Mukawamah? Bagaimana bisa pasukan gabungan komando ini sukses menyerbu 155 titik target pos komando milik kelompok Hamas dan Jihadul Islam di wilayah kota Gaza dengan cepat? Rekaman video pertempuran mereka di kota Be'eri, Nahal Oz, Nir Oz, Ulit, dan Kerem Shalom hanya dibantu 5 helikopter serbu. Jumlah pasukan komando Sayatet 13 yang siaga tempur 24 jam hanya ada 300 orang yang terbagi dalam unit penyerbuan darat dan laut Hapostim yang bermarkas di distrik atlet kota Haifa. Pasukan ini hanya sanggup bertempur 60 hari dari tanggal 12 Juli sampai 7 September 2006 di Lebanon, selanjutnya dari tanggal 27 Desember 2007 sampai dengan 18 Januari 2009 di Pantai Gaza, dan 13 Juli sampai 16 Juli 2014 di Pantai Gaza. Pasukan komando ini terbukti gagal total merebut kota Gaza selama 6 tahun pengepungan dan pengeboman sejak 8 Desember 87 sampai 13 September 93. Total 277 anggotanya tewas terbunuh ketika pasukan komando gabungan ini kembali mencoba merebut Gaza dalam pengepungan 7 tahun dari tahun 2000 sampai 2007. Total 1024 anggota pasukan komando ini tewas dibunuh. Milenial Indonesia jelas meragukan kemampuan pasukan komando khusus Sayeret Matkal, Sheldak, Shin Bet, Mossad, dan Aman yang gabung jurus sakti sekalipun bahwa mereka sanggup merebut kota Gaza. Karena mereka semua tidak punya pengalaman perang, mereka hanya sanggup untuk menyuap tokoh-tokoh Palestina, Arab, Turki, dan Timur Tengah untuk mendukung Israel dan dikasih uang berkhianat ratusan miliar. Mereka hanya mampu bikin operasi-operasi khusus, menculik musuh, membunuh saingan musuh dengan memperalat orang lain. Milenial Indonesia mengutuk sikap politik tolol Perdana Menteri Netanyahu dan Partai Zionis Likud yang terus melanjutkan obsesi Islamofobia. Sikapnya sebangun dengan karakter idiot Presiden Abbas dari Partai Fatah yang terlalu munafik dalam memperjuangkan status kemerdekaan Palestina. Praktek politik busuk mereka berdua melanggengkan kutukan-kutukan antisemitisme di setiap generasi milenial global. Budaya kuno, cekcok Arab, Yahudi, Parsi, Roma, dan Yunani memotivasi kebangkitan kesadaran jihad patriotik global yang didorong sosok Vladimir Putin dan Xi Jinping. Generasi intifada global yang muncul sejak tahun 87 sampai 2023 terus melahirkan gerakan neo-tijarah, yaitu doktrin perniagaan perang dan
patriotisme sesuai dengan janji Tuhan di luar konsep Zionisme dan kabalah global yang ingin mendirikan negara Israel Raya dan menguasai seluruh dunia. Poros perlawanan Mukawamah pro-Palestina yang didukung Iran, Rusia, dan Cina lebih menyalakan obor dendam sejarah, dendam agama, dan dendam ideologi seluruh negara-negara anti doktrin kolonialisme neolib Amerika dan Inggris. Kuatan doktrin neo-intifadah tijaroh ini yang mendorong 500 sampai 1000 orang remaja Palestina yang orang tuanya korban pemboman pesawat sejak tahun 87 sampai 2003 mendaftar menjadi unit komando Brigade Izzuddin Qassam Hamas, Brigade Quds Jihadul Islam, dan Brigade Jenin Sarang Singa Arin Al-Usud. Dalam misi senyap di 30 kota perumahan-perumahan ilegal Israel di tanah air Palestina yang diduduki Israel. Dari total 500 jenazah pasukan penyerbu Mukawamah Palestina yang tewas, tidak ditemukan dokumen rahasia apapun tentang nama unit mereka. Hanya ditemukan map digital update kota target yang diakses dari Google Maps, format anggota sejumlah 12 orang per kota, dan surat pernyataan ingin mati syahid tijaroh. Per unit komando hanya dilengkapi pisau komando, 1 senapan serbu, 20 magazin peluru, dan 5 unit roket RPG. Berbeda dengan jenazah 3.000 orang mayat pasukan komando cadangan Shell Dog, Shin Bet, Sayeret 13, dan Sayeret Metkel, 60%-nya wanita dan 40%-nya pria. Berbeda juga dengan 3.000 jenazah anggota komunitas intelijen yang tewas di lokasi pesta di Gurun Negev, 70% wanita dan 30% pria. Semuanya tewas tertembak peluru, bom mobil IED, roket RPG, dan rudal jarak jauh. Dari semua rekaman video milik Shin Bet melalui rekaman kamera CCTV perumahan yang diserbu, tidak terlihat aktivitas komunikasi untuk berkoordinasi antar unit penyerbu di 30 kota target. Taktik penyerbu terlihat radikal, tuntas, dan usai dalam tempo 1 jam penerobosan perbatasan, 1 jam pembersihan wilayah target, 1 jam manuver balik membawa korban penculikan ke perbatasan Gaza dan tepi barat. Terlihat berbeda dengan pasukan komando Israel, lebih dari 5 jam menyerang dengan manuver helikopter dan menerjunkan 300 orang pasukan cadangan sniper, penjinak bom, dan penempur per kota target operasi. Terlihat jelas di rekaman kamera CCTV milik Shin Bet adanya aktivitas komunikasi komando dengan pusat perencana yang menentukan titik prioritas misi per unit komando di setiap kota. Fakta yang mengharukan terlihat di wajah jenazah anggota pasukan komando yang tewas. Wajah-wajah mereka hancur dilempari granat di bagian pantat mereka ditulis grafiti dengan lipstik bertuliskan Arab. Kami membalas kematian keluarga Soumoni, Helwi, dan Adaya di Al-Zaitun, Gaza. Kami adalah generasi penerus jihad Islam yang akan terus membalas dendam kepada keluarga Arab Palestina, pada kalian. Pada serangan pesawat Israel di hari Minggu 15 Oktober kemarin, distrik Al-Zaitun dibombardir hancur. Distrik Al-Zaitun adalah perkampungan padat yang menjadi basis pendudukan khusus Hamas dan Jihadul Islam di kota Gaza. Distrik lain di Gaza yang juga paling parah dibom oleh pesawat tempur Israel adalah As-Sujaiyah, karena di pantat-pantat mayat pria tentara Israel ditusuk sobek dan ditancapkan ke tubuh mereka pisau komando yang bertuliskan yang persis sama dengan grafiti mayat-mayat pasukan cewek Israel. Bedanya hanya ada nama pembalasan dendam untuk keluarga Al-Atta dan Al-Hayya. Distrik padat As-Sujaiyah ini adalah basis pasukan khusus Jihadul Islam di kota Gaza. Anehnya, seluruh kuburan warga di 2 distrik ini pun diserang bom dan dihancurkan total oleh jet-jet tempur Israel. Alasannya, mayoritas mayat kelompok Hamas dan Jihadul Islam yang jadi penyerbu ke 30 kota di wilayah pemukiman ilegal Israel berasal dari kedua distrik ini. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada konten yang akan datang. Dah. Tak akan mampu ku
siram